Oke guys, kembali lagi dengan saya Fenix PR, dan di video kali ini saya akan coba bahas alur cerita dari manhwa berjudul God Slayer atau Pembunuh Dewa. Judul sudah menjelaskan garis cerita utamanya, jadi tanpa perlu berbasa-basi kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang pria yang tenggelam di dalam sebuah kolam yang tidak lain adalah sang MC bernama Beiming. Di tengah ambang kematiannya itu pun dia teringat dengan seseorang yang sangat berharga baginya yang tidak lain adalah ibunya. Dia adalah orang yang memberinya kehangatan, namun sayangnya dia telah meninggal karena kecelakaan. Memikirkan semua itu, Beiming pun akhirnya menyerah pada kehidupannya, dan namun tiba-tiba sebuah tangan meraihnya. Beiming bajingan, kedalamannya hanyalah 1,5 meter saja, bagaimana kau bisa berpura-pura mati, ucap seseorang gadis yang mengangkatnya keluar dari kolam. Beiming pun tersenyum mengatakan hanya bercanda saja, dan sang gadis pun hanya terdiam karena tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang guru pun kemudian memanggilnya bertanya apakah tidak apa-apa, dan Beiming pun menjawab tidak apa-apa. Guru itu pun kemudian menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah sakit. Terlihat seperti guru yang baik, namun dibalik itu dia sebenarnya merasa sangat kesal karena Beiming yang terus membuat masalah. Begitu juga para murid lainnya juga memiliki pikiran yang sama sepertinya, karena Beiming adalah seorang yang cacat dengan 1 tangan dan 1 kaki palsu. Jadi mungkin saja sebenarnya dia itu benar-benar tenggelam sebelumnya jika dilihat dari kondisinya. Seorang gadis bernama Syuer itulah yang selalu membelanya, terlihat seperti seorang pengawal di mata teman-temannya. Dia pun memarahi semua orang karena yakin ada seseorang yang mendorong Beiming, dan begitulah dia benar-benar peduli kepadanya sebagai teman masa kecil. Seringkali teman-temannya pun menunjukkan rasa prihatin kepada Beiming, namun itu hanyalah kepura-puraan belaka. Beiming sepenuhnya mengetahui jika itu hanyalah bagian dari drama yang mereka mainkan, sementara mereka menertawakannya dari belakang. Kehidupannya sangatlah suram karena tubuhnya yang cacat, dan bahkan sewaktu masih kecil pun dia jugalah sudah sering mendapatkan pembulian hanya karena tubuhnya sakit-sakitan dan tidak memiliki ayah untuk membela. Dan kemudian saat beranjak dewasa, ibunya tewas dalam sebuah kecelakaan dan mulai diurus oleh pamannya, namun pamannya itu juga tidak terlalu peduli kepadanya. Pamannya itu menggunakan uang asuransi ibunya untuk dirinya sendiri dan hanya mengirimkan sedikit saja pada Beiming. Dunia begitu sangat berbahaya dan mengerikan. Itulah apa yang terlintas dalam pikiran Beiming, meskipun dia juga tidak ingin menyerah atas kehidupannya. Sebelumnya dia adalah kapten tim basket di sekolah, sehingga dia seringkali datang ke lapangan basket untuk melihat-lihat dengan langkah kakinya yang sempoyongan. Dan kebetulan di hari itu bola basket yang keluar dari lapangan pun bergulir ke arahnya. Beiming pun kemudian mengambilnya berniat mengembalikan bola basket tersebut, namun dia kehilangan keseimbangan dan bola basket itu pun lepas dari tangannya. Beiming pun kemudian segera mengambilnya kembali, namun seseorang mendahuluinya menunjukkan betapa lemahnya dia. Seseorang itu tidak lain adalah kapten tim basket penggantinya bernama Linke yang secara terang-terangan menghinanya. Kenapa kau masih bergoyang ke sekolah dengan kaki pincang meski terlihat layaknya badut? Kegigihan inilah yang tidak pernah lepas darimu, dan itu juga lah yang paling kubenci darimu. Apa kau berpikir jika itu sangat keren? Hidup dari kecelakaan tragis, pergi ke sekolah dengan tanpa kaki dan tangan yang utuh. Apa tujuanmu sebenarnya? Memenangkan simpati orang lain? Pulanglah dan berbaring saja di tempat tidur, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Atau apakah kau masih berpikir jika kau merupakan orang yang akan memimpin kami sampai kejuaraan? Jangan bermimpi bodoh, hidupmu itu sudah berakhir, ucapnya. Kata-katanya sangatlah kejam, seolah mewakili perasaan semua orang. Namun itu lebihlah nyaman bagi Beiming daripada orang-orang munafik yang menertawakannya dari belakang. Beiming pun kemudian berjalan pulang di bawah guyuran hujan sendirian. Dan tepat di depan gerbang sekolah, Yuer yang sudah menunggunya pun kemudian menawarkan payung untuk pulang bersama-sama. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli kepadanya, yang selalu melindunginya di sekolah. Dia adalah seorang wanita yang sangat tangguh, namun jelas saja Beiming tidak ingin terlalu banyak melibatkannya karena dunia luar lebih kejam. Dia pun memintanya untuk tidak perlu ikut campur lagi atas urusannya, dan tinjuan pun melayang menghantam perutnya.
Yu'er adalah seorang yang sangat keras dan memang seperti itulah dia menunjukkan kepedulian. Melihat ke belakang saat masih kecil, Yu'er sebenarnya sama seperti gadis pada umumnya. Dia juga menangis saat diganggu, namun saat itu Beiming selalu datang membelanya, tidak peduli sekalipun yang mengganggu jauh lebih besar. Dan oleh karena itulah dia berpikir jika sekarang adalah gilirannya untuk menyelamatkannya, dia yang bodoh dan lemah. Yu'er pun kemudian mengancamnya akan memarahinya jika sampai tidak pergi ke sekolah besok karena sakit, dan Beiming pun akhirnya menerima tawarannya. Yu'er pun kemudian meminta Beiming untuk membawa payung supaya dia terlihat seperti seorang pria, dan mereka pun kemudian berjalan pulang bersama-sama. Dan di tengah jalan, Beiming pun kemudian menabrak seorang preman secara tidak sengaja hingga tulangnya patah. Preman itu pun meringkih layaknya seorang yang polos, dan seorang lainnya kemudian langsung mengangkat kerap Beiming meminta ganti rugi. Beiming pun kemudian menghina mereka karena masih saja menggunakan cara kuno seperti itu untuk menipu, dan preman lainnya kemudian mengeluarkan pisau tepat di belakang Yu'er. Dia mengancam Beiming, dan Beiming pun kemudian mengatakan jika dia benar-benar tidak mempunyai uang. Namun tentu saja para preman itu tidak mempercayainya karena terlebih lagi dia mampu berjalan bersama seorang gadis cantik. Beiming pun menegaskan jika dia memang benar tidak mempunyai uang, memohon ampunan, dan para preman itu pun kemudian menyuruhnya untuk membuka baju sebagai bentuk hukuman atas sikapnya. Yu'er pun menjadi sangat marah melihat mereka, sementara Beiming terdiam sejenak. Dia bingung, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menurut mengingat para preman itu memiliki pisau di tangan mereka. Dia pun kemudian melepaskan seluruh pakaiannya dan terlihatlah tubuhnya yang seperti rongsokan Iron Man. Para preman menertawakannya dan Beiming pun hanya terdiam. Dia pun kemudian hanya bertanya apakah sudah bisa pergi, namun para preman menahannya karena hanya menemukan 100 yuan saja di dompet Beiming yang ada dalam saku pakaiannya. Para preman pun sangat marah dan pandangan mereka kemudian tertuju pada tangan buatan Beiming yang terlihat berharga. Seseorang pun kemudian benar-benar menarik tangannya tanpa ragu hingga putus menertawakannya yang berusaha menjadi orang normal. Air mata pun menetes dari mata Beiming secara alami, dan Yu'er pun kemudian menendang seorang preman di sampingnya. Preman itu pun terhempas cukup jauh menunjukkan betapa kuatnya tendangan tersebut, dan Yu'er pun kemudian menyuruh preman lain segera mengembalikan tangan Beiming sangat marah. Dia benar-benar telah kehabisan kesabaran, namun itu justru membuat Beiming semakin ditertawakan karena bahkan sampai harus dilindungi seorang wanita. Seorang preman pun kemudian menghantam kepalanya dengan tongkat baseball, dan Beiming pun terjatuh dengan kepalanya yang bercucuran darah. Seorang preman itu pun kemudian mengangkat wajahnya lagi berniat menyiksanya, dan Beiming pun segera meminta Yu'er untuk kabur, jangan memperdulikannya lagi menyadari kondisinya. Namun Yu'er tidaklah bergerak sedikit pun karena dia jelas mengkhawatirkan Beiming. Tapi preman itu pun kemudian menodongkan pisau ke leher Beiming membuatnya terdiam. Dia mengancam akan membunuh Beiming jika berani macam-macam, dan Yu'er pun hanya bisa menurut saja. Seorang preman yang baru saja dia tendang pun kemudian meraih tangannya memojokkannya ke dinding. Dia pun meminta pertanggungjawaban atas tendangannya tersebut dan kemudian membuka bajunya dengan pisau sehingga Yu'er tidak bisa melawan. Beiming yang cemas pun kemudian meneriakinya segera berhenti dan kepalanya pun mencium tanah. Para preman menertawakannya yang berlagak sok pahlawan meski hanya seorang sampah belaka, dan Beiming pun jelas menyadarinya. Dia tahu jika dia memang sampah yang sangat lemah, namun tetap saja dia tidak bisa membiarkan Yu'er disakiti. Dia pun kemudian menekan tangannya sekuat tenaga untuk berdiri dan kemudian mendorong seorang di sampingnya hingga terjatuh. Dia pun kemudian segera berlari menyelamatkan Yu'er dengan langkah kakinya yang sepoyongan hanya untuk mendapatkan tusukan. Yu'er adalah satu-satunya orang yang masih peduli kepadanya setelah kecelakaan, namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukan apapun. Dia terjatuh lemas tak berdaya dan mulai lelah karena bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Pandangannya pun mulai kabur dan hanya dapat melihat sekilas Yu'er menangis mencemaskannya. Dia pun hanya bisa mengucapkan kata maaf, merasa tidak pantas. Terlintas dalam pikirannya jika perkataan semua orang itu mungkin memang benar, dia tidak layak untuk hidup lagi. Dia pun akhirnya memejamkan mata dan sebuah suara yang sangat familiar pun terdengar. Suara yang tidak lain adalah berasal dari ibunya. Dia ingat saat kecelakaan, ibunya memintanya untuk terus kuat menjalani hidupnya sendiri. Di waktu itu, Beiming berusaha menggapai tangannya hingga tulang-tulangnya putus dan dia berhasil melakukannya. Dan namun itu juga hanya sebatas itu saja.
Ibunya pun meminta maaf karena telah membuatnya menanggung banyak beban dan rasa sakit. Dia tahu Beiming sudah menderita, namun tetap saja sebagai seorang ibu dia ingin Beiming terus kuat menjalani hidup dan menemukan kebahagiaan suatu hari nanti. Itu adalah sebuah janji yang diharapkan oleh ibunya tepat sebelum nyawanya terenggut oleh mobil yang meledak. Dan harapannya itu pun terwujudkan dengan Beiming yang berhasil bertahan hidup entah bagaimana caranya meski juga terkena ledakan parah. Namun sayangnya kaki dan tangannya terkena nekrosis atau seperti infeksi sehingga itu harus segera diamputasi. Dan saat ketika dia membuka mata, orang pertama yang dia lihat adalah Yu'er yang menangis bahagia menunggunya. Beiming pun kemudian berusaha keras menjalani masa pemulihan demi janjinya terhadap sang ibu juga demi dirinya sendiri dan Yu'er. Dia terus berusaha, namun pada akhirnya itu tidaklah semudah mengucapkannya. Tidak peduli betapa keras dia berlatih, tubuhnya tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Meskipun begitu juga, Beiming tetaplah bertekad untuk terus menjalani kehidupannya. Dia menahan semua rasa malu hingga akhirnya hari itu pun tiba. Takdir benar-benar mempermainkannya begitu buruk, dan di ambang kematiannya itu pun sebuah cahaya kemudian muncul dari balik awan hitam. Cahaya yang begitu menyilaukan yang kemudian menghasilkan sebuah halilintar. Halilintar itu pun melesat menghantam Beiming menandai awal kebangkitannya. Beiming pun meraung setelah sambaran halilintar tersebut menjadi sosok yang sepenuhnya berbeda. Melihat itu pun jelas saja Yu'er menjadi sangat terkejut, begitu juga para preman. Beiming seperti dirasuki sesuatu, dan saat berikutnya luka tusuk pada tubuh Beiming pun mulai menutup dengan sendirinya hingga seluruh lukanya pun menghilang. Luka bakar pada bahu kanannya yang terpotong pun kemudian menggeliat membentuk suatu tangan baru dengan jari-jari tajam membuatnya lebih seperti binatang buas. Matanya memancarkan cahaya merah menyerap terang dengan gigi runcing dan aura merah terpancar di sekitarnya layaknya bayangan darah mengerikan. Bayangan darah itu pun kemudian melesat ke salah satu preman tanpa dia sadari, dan tiba-tiba saja tangannya menjadi mati rasa. Preman itu pun sangat ketakutan dan dia kemudian segera kabur bersama preman lainnya, sementara seorang lain kemudian menyerah. Mereka itu sebelumnya ada 3 orang, namun yang satu ini memang tidak melakukan apapun. Juga berbeda dengan 2 preman sebelumnya, yang satu ini ternyata mengetahui adanya sosok iblis dalam diri Beiming yang berupa iblis anjing sangat besar. Dia pun berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi, memohon ampunan karena menyadari iblis anjing itu sangat kuat, dan dia pun kemudian menunjukkan sosok aslinya yang ternyata juga seorang iblis. Beiming pun kemudian melewatinya, membuatnya berpikir apakah sudah benar diampuni, dan namun saat berikutnya apa yang muncul di bawah kakinya adalah mulut anjing yang terbuka lebar. Itu melahapnya, dan mungkin itu juga terjadi pada kedua preman sebelumnya. Sementara itu Beiming pun kemudian berjalan mendekati Yu'er yang jelas saja sangat ketakutan melihatnya. Dia menangis karena Beiming yang tiba-tiba menjadi sangat mengerikan, dan Beiming pun kemudian tertawa. Dia pun membuka mulutnya lebar-lebar dan suara jeritan pun menggema. Jauh di alam bawah sadar Beiming, dia pun teringat jika dulu ibunya pernah mengajaknya ke kuil untuk merayakan ulang tahun, mengucapkan terima kasih karena diberi kesehatan, mengingat dulu saat kecil Beiming sakit-sakitan. Begitulah Beiming akhirnya tumbuh menjadi orang yang cukup taat dan selalu datang berkunjung secara berkala setelahnya. Dia berdoa kepada dewa setiap hari, namun pada akhirnya hari di mana kecelakaan terjadi tetaplah muncul. Memikirkan itu pun imannya mulai goyah. Dia menyalahkan dewa atas penderitaan yang menimpa dirinya, dan pada saat itu iblis anjing pun kemudian menemuinya di alam bawah sadar, mempertanyakan berkat yang dia inginkan meski belum benar-benar menemukan dewa. Beiming pun sangat terkejut ketika melihat sosoknya yang mengerikan, dan iblis anjing itu pun kemudian hendak memakannya. Mulutnya terbuka lebar sangat ganas. Beiming pun berteriak memohon jangan makannya, dan dia pun setelahnya terbangun dengan tangannya terangkat ke atas. Selang infus pun terlihat menempel pada tangannya, membuatnya dengan cepat menyadari jika ada di rumah sakit. Dia pun kemudian merasa lega karena perasaan aneh sebelumnya sudah menghilang. Dia pun meyakinkan diri jika itu pasti hanya mimpi belaka, namun sosok yang mengedip di belakangnya jelas menunjukkan kebenarannya. Iblis anjing itu nyata, dan dia pun kemudian menghampiri Beiming bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya dia lakukan kepadanya. Beiming pun jelas sangat ketakutan melihat sosoknya tersebut, dan dia pun kemudian langsung bersembunyi di balik selimut.
Iblis anjing pun kemudian meraung sangat kuat, menggempaskan selimutnya dan sekali lagi bertanya hal yang sama meski jelas Beiming sendiri juga tidak tahu apa maksudnya. Iblis anjing itu pun kemudian mengangkat kakinya ke kasur memperjelas bertanya bagaimana bisa dia membuat rohnya melekat terhadapnya. Dia mengancam akan membunuh kalau tidak mau menjawab dan Beiming pun kemudian meminta maaf karena benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia bahkan bersumpah untuk itu hingga membuat sang iblis anjing pun terdiam. Perkataannya cukup rumit dan intinya dia sangat kesal karena harus terseret dengan manusia dan kehilangan tubuh aslinya akibat rohnya yang tersegel pada Beiming. Itu seperti dia menjalin kontrak dengan Beiming meski alasan bagaimana itu bisa terjadi juga belum diketahui. Apapun itu, iblis anjing itu pun juga tidak terlalu peduli. Dia pun berniat keluar mencari mangsa lebih dulu, menyebutnya sebagai pemurnian. Dia pun kemudian melompat jendela dan namun tiba-tiba sebuah rantai kemudian muncul melesat ke arahnya. Itu kemudian membelenggu lehernya dan menghentikan gerakannya. Rantai itu berasal dari dada Beiming dan itu kemudian menariknya kembali ke dalam rumah sakit. Sang iblis anjing pun sangat terkejut karena seorang sampah sepertinya mampu menggunakan kemampuan pengunci roh, sementara Beiming terkesan akan kemampuan luar biasa tersebut. Sang iblis anjing pun kemudian mencoba memberontak melepaskan rantai namun itu tidak bekerja sama sekali. Di sisi lainnya, kepala Beiming pun tiba-tiba menjadi sakit seiring dengan ingatannya yang kembali. Dia ingat jika sebelumnya menyerang Yu-Er memojokkannya ke tembok. Dia pun kemudian terus berusaha mengingat memorinya tersebut sangat cemas dan akhirnya menemukan jika ingatan terakhirnya adalah saat dia membuka mulutnya lebar-lebar hendak memakannya. Beiming pun menjadi panik mengetahui itu dan sang iblis anjing pun kemudian memberitahunya jika gadis itu rasanya memang sangat lezat. Dia menegaskan jika memang sudah memakannya dan Beiming pun terdiam. Pikirannya kacau dan dia kemudian tertawa terbahak-bahak layaknya orang gila. Dia mulai menyalahkan dewa lagi atas takdir yang mempermainkannya. Jelas saja dia sebenarnya sangat terpukul karena kehilangan satu-satunya orang berharga tersisa, namun dia menolak untuk menangis karena merasa tidak layak untuk itu. Beiming pun kemudian bertanya kepada sang iblis anjing siapa dia itu sebenarnya dan iblis anjing itu pun menjawab jika dia adalah iblis besar yang menebarkan rasa takut pada semua orang bernama Tengu. Beiming pun dengan cepat menyadari betapa bahayanya dia dan sang iblis anjing pun tertawa menegaskan padanya jika bahayanya jauh di luar imajinasi. Namun Beiming pun mengabaikannya dan tiba-tiba bergerak naik ke jendela seperti ingin bunuh diri. Iblis anjing pun meneriakinya panik menyuruhnya segera kembali dan Beiming pun tertawa. Dia bertanya mengapa begitu takut, apakah karena pengikat roh mengikat satu sama lain. Sang iblis anjing pun mengancam akan menggigitnya jika banyak bacot lagi, namun Beiming tidak peduli karena tahu jika sang anjing pasti tidak berani melakukannya karena dari awal tadi hanya mengancam saja. Sang iblis anjing pun panik karena memang benar tubuh dan rohnya sudah saling terhubung sehingga jika Beiming tewas dia juga akan lenyap. Sang iblis anjing pun meraung mengintimidasi namun Beiming justru menantangnya untuk cepat melakukannya saja jika memang berani memakannya. Dia tertawa layaknya orang gila menyadari jika sang anjing sudah terjebak pada tubuh sampah miliknya. Dia pun membulatkan tekad untuk membuat hidupnya berguna dengan membawa iblis busuk itu mati bersamanya dan sang anjing pun kemudian berpose imut layaknya anjing rumahan. Dia mengatakan jika tadi hanya bercanda saja tentang iblis namun Beiming tidak peduli. Dia menatapnya penuh hina hingga akhirnya membuat sang iblis anjing kehabisan kesabaran. Dia pun kemudian mendorong Beiming jatuh tanpa pikir panjang dan Beiming pun mengacungkan jari tengah kepadanya. Beiming pun menerima kematiannya dan hanya mengatakan kata maaf pada Yu-Er namun secara tak terduga sebuah benang kemudian melilit kakinya dari ruangan rumah sakit. Beiming pun kemudian tertarik kembali ke dalam ruangan rumah sakit dan menemukan jika orang yang sudah menyelamatkannya ternyata adalah seorang suster. Suster boha yang sangat menawan bahkan membuat sang anjing terpana. Beiming pun kemudian bertanya siapa dia sebenarnya dan suster itu pun langsung mendekat menawarkan pemandangan. Lidahnya menjulur layaknya ular membuat Beiming sanghe namun di saat yang sama juga merasakan sensasi mengerikan. Begitu juga sang iblis anjing juga merasakan hal yang sama dan benar saja mulut suster itu kemudian robek menjadi bentuk mengerikan layaknya monster. Beiming pun segera mundur berteriak panik sementara sang iblis anjing menyuruhnya segera menggunakan gunting.
Beiming pun terdiam sejenak bingung dengan apa maksudnya dan kemudian menjepit kepala suster dengan kakinya. Rasa sakit dan nikmat pun terasa karena mulut sang suster yang menggerogoti kakinya, sehingga melihat kebodohannya itu pun iblis anjing nampak frustasi. Dia pun kemudian menjelaskan jika yang dia maksud adalah menusuknya dengan gunting, bukan kuncian gunting. Beiming pun kemudian segera meraih gunting di sampingnya setelahnya sembari memaki anjing goblok yang bicara tidak jelas, namun sang suster menangkap kakinya lebih dulu dan kemudian menariknya mendekat. Suster itu pun menyuruhnya diam saja menikmati, menyatakan akan membuatnya nyaman. Suster itu pun kemudian naik ke tubuh Beiming untuk mencekik lehernya dan Beiming pun segera pegangan. Melihat itu pun sang iblis anjing sangat tercengang akan kebodohannya yang sempat-sempatnya mencari kesempatan, dan Beiming pun kemudian menyuruh anjing goblok itu untuk melihat dengan benar. Benar saja itu tidak seperti yang dia pikirkan, melainkan apa yang Beiming pegang adalah ekor runcing sang suster yang menukik ke anunya. Begitulah Beiming hanyalah menahannya saja, dan sementara itu Beiming pun akhirnya mulai kehabisan nafas. Dia pun bingung mengapa bisa naluri bertahan hidup konyolnya itu muncul. Dia pun ingat jika dari awal memang ingin mati karena sudah tidak memiliki tujuan hidup, sehingga dia pun akhirnya menyerah dan melepaskan pegangannya. Iblis anjing pun panik melihat kebodohan Beiming yang bahkan sempat-sempatnya tertawa ketika kematiannya sangat dekat. Dia pun kemudian bergerak menunjukkan dirinya mengancam sang suster yang dengan cepat mengenali identitasnya. Ternyata iblis anjing itu memang sangat terkenal bernama Tiangou. Tiangou pun kemudian menyuruhnya tunduk jika memang sudah mengenalnya, dan suster itu pun tertawa. Apa kau masih berpikir kau adalah iblis besar yang menundukkan 3 alam? Sejak kau kembali ke Dewa Yang Yu, kau itu hanyalah anjing penjaga surga belaka, ucapnya jelas membuat Tiangou sangat marah. Tiangou pun kemudian langsung menyerang menerkam suster itu, namun serangannya tidak bekerja melainkan hanya menembus tubuhnya saja. Tiangou pun bingung mulai berpikir apakah itu karena Beiming mati, dan sang suster pun tersenyum karena sudah menebaknya dari awal. Dia pun menjelaskan jika telah mendengar semua percakapan mereka sebelum bertindak, dan kemudian memberitahu Tiangou jika alasan serangannya gagal adalah dikarenakan kekuatan sihirnya terhisap oleh Beiming. Itu terjadi secara tidak sadar akibat terbentuknya kontrak antara mereka. Itu juga jelas terlihat dari ukuran tubuhnya yang mengecil seperti mau mati. Tiangou pun tersentak karena perkataan suster itu memang benar, dan sang suster pun merasa sangat senang karena bisa menyerap Tiangou sekaligus. Tubuhnya terasa sangat panas, hanya memikirkannya saja membuatnya menjadi sangat bersemangat. Dan sementara itu Beiming pun akhirnya membuka matanya lagi setelah beberapa waktu tertidur. Dia berpikir apakah mungkin sudah sampai ke surga, namun apa yang ada di pandangannya adalah hal tidak asing. Dia pun muntah karena saking terkejutnya, dan kemudian menyuruh suster itu untuk segera membunuhnya dengan cepat tanpa menyiksa. Suster pun mengiyakannya, dan namun tepat sesaat setelahnya apel melayang ke punggungnya. Dia pun sangat marah oleh karena ada yang berani mengganggu waktu makannya, dan ternyata siapa yang datang adalah Yu'er yang sehat tanpa luka. Keadaan sehat. Jelas saja melihatnya Beiming sangat senang karena si anjing bodoh sebelumnya mengatakan telah memakannya. Dia pun kemudian menatap ke arahnya untuk penjelasan, namun Tiangou memalingkan wajah pura-pura tidak tahu. Dan di sisi lainnya Yu'er pun jelas menjadi sangat marah karena dari sudut pandangnya Beiming terlihat sedang menggoda seorang suster. Dia pun kemudian langsung melemparkan semua buah-buahan yang sebenarnya ingin dia berikan sebagai hadiah kunjungan, dan Beiming pun segera berteriak menjelaskan jika itu salah paham. Sang suster yang sangat marah pun kemudian berdiri berbalik menyerang Yu'er karena sudah melihatnya. Yu'er pun tersentak karena pakaiannya yang terbuka seperti itu, sementara sang suster pun kemudian mengarahkan jari-jarinya yang tajam pada Yu'er, namun dia menendangnya lebih dulu tepat pada wajahnya karena sangat marah. Suster itu pun menghantam Didik sangat keras, dan Yu'er pun kemudian langsung menatap Beiming dengan ekspresi penuh amarah mengira jika dia sudah sejauh itu. Di sisi lainnya, sang suster pun kemudian segera bangkit kembali, terkesan tidak menduga Yu'er dapat memiliki kekuatan begitu besar meski hanya seorang manusia. Dia pun kemudian mengerahkan segenap kekuatannya, dan sesuatu pun keluar dari punggungnya. Itu seperti kaki laba-laba dengan ujung sangat tajam dan berduri. Melihat itu pun Yu'er jelas sangat terkejut, dan salah satu kaki tajam itu pun kemudian melesat ke arahnya nyaris mengenai kepalanya. "Hei gadis, tendanganmu itu sangat menyakitkan, kau tahu? Bagaimana cara kau membalasnya?" ucap suster tertawa mengerikan. Beiming pun kemudian segera berteriak menyuruh Yu'er segera kabur, namun tentu saja sang suster tidak membiarkannya. Dia pun melemparkan benang yang kemudian melilit leher Yu'er mengangkatnya ke atas.
Beiming yang tidak terima pun kemudian menyerangnya dengan gunting menusuk salah satu kaki laba-labanya. Sang suster pun tersentak mengetahui tindakannya tersebut dan dia pun kemudian langsung menusuk dadanya dengan kaki lainnya. Beiming pun muntah darah dan melihat itu Yu-er jelas sangat cemas. Dia ingin berteriak namun lilitan benang membuatnya sulit berucap. Suster itu pun kemudian meminta Beiming menunggu gilirannya saja dengan tenang sementara dia hanya terdiam. Berbagai emosi meluap mengalir dalam dirinya seperti perasaan putus asa, menderita, dan lain sebagainya. Dan di atas semua itu ada satu yang paling menonjol yaitu keinginan untuk hidup. Tiango pun dapat merasakan semua perasaannya tersebut dan dia kemudian memberikan penawaran kepadanya jika memang ingin bertahan hidup. Saat berikutnya Beiming pun terbawa ke suatu tempat misterius dipenuhi dengan tengkorak dan guntur yang sangat ekstrim. Beiming pun mulai frustasi karena lagi-lagi dihadapkan situasi sulit dalam ambang kematiannya dan Tiango pun kemudian muncul memberitahunya jika tempat ini adalah dunia bawah sadarnya yang tidak lain neraka. Tiango pun kemudian mulai membahas tentang penawaran yang dia katakan memberitahu Beiming tentang kekuatan yang dia miliki. Intinya memang benar kekuatan miliknya sudah terserap ke tubuh Beiming, namun Beiming tidak bisa menggunakannya tanpa izin darinya sebagai kunci. Oleh karena itu dia kemudian menawarkan kunci terakhirnya itu meminta Beiming membantunya berburu mangsa sebagai imbalan, namun Beiming menolak karena dia tentu tidak mau melahap orang lain. Tiango pun mengintimidasinya dengan kekuatan besar menyatakan betapa kuatnya dirinya, namun Beiming tidak peduli. Dia pun menantang Tiango segera melakukannya saja jika berani tanpa rasa takut sedikit pun. Dia tidak mau diatur olehnya dan dia pun kemudian berbalik bertanya padanya apakah dia setuju dengan itu. Tiango pun tersentak karena perlawanan yang tidak terduga itu, namun pilihan lain juga sudah tidak ada. Menolak hanya akan membuatnya lenyap karena Beiming dalam ambang kematian sehingga dia pun menerima kesepakatannya. Sebuah guntur pun kemudian melesat menandakan terjalinnya kontrak yang baru dan saat berikutnya kekuatan pun mengalir dalam tubuh Beiming yang tergeletak. Kekuatan yang sangat besar hingga sang suster pun langsung menjadi panik hanya dengan merasakannya saja. Dari belakangnya Beiming pun kemudian bangkit dengan tangan hitam yang tumbuh dari lengannya yang terpotong mengancamnya untuk jangan menyentuh Yu-er lagi. Beiming pun kemudian memukulnya hingga menabrak dinding ruangan. Dia pun kemudian segera melepaskan Yu-er dari lilitan benang dan terlihatlah penampilan barunya setelah bergabung dengan Tiango. Dia pun sangat terkejut karena pukulan biasa yang dia lepaskan sebelumnya ternyata begitu kuat. Dia pun kemudian meminta Yu-er untuk menjauh lebih dulu menyerahkan suster itu kepadanya dan Yu-er yang cemas pun bertanya bagaimana dengan lukanya. Beiming pun memintanya tidak perlu khawatir dan dia pun kemudian mencabut kaki laba-laba di dadanya membuat Yu-er menjerit sangat takut. Dia takut Beiming akan mati karena pendarahan, juga takut tidak akan menemukan pria lain sepertinya. Dia pun menangis menyalahkan Beiming yang sangat bodoh dan Beiming pun kemudian mencoba menenangkannya. Dia pun bertanya apakah harus memasangkan kaki itu lagi biar dia tenang dan Tiango pun langsung menghentikan kebodohannya itu. Dia pun kemudian memberitahunya jika kekuatan sihirnya telah memblokir aliran darah dari luka dan Beiming pun cepat mengerti karena memang tidak ada pendarahan yang terjadi, bahkan itu mulai sembuh dengan sendirinya. Tiango pun kemudian dengan sombong membanggakan kekuatannya tersebut dan memberitahunya jika itu hanya 10% saja. Tiango pun kemudian juga menawarinya lebih dari itu jika mau menurut dan Beiming pun langsung menatapnya tajam. Dia menyuruh Tiango mengatakannya lagi lebih jelas dengan sorot mata mengintimidasi dan Tiango pun terdiam karena bagaimanapun masih terikat dengannya. Ia memilih bersabar lebih dulu menunggu kesempatan hingga mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Dan sementara itu sebuah batu pun kemudian melesat ke arah Beiming yang mampu menghancurkannya dengan mudah. Bersamaan dengan itu sang suster pun kemudian merayap mendekat. Dia sangat terkejut karena Tiango yang mau memberikan kekuatannya kepada Beiming meski di saat yang sama itu juga membuatnya menjadi semakin bergairah. Memakan Beiming sama saja dengan melahap Tiango itu sendiri dan itu bisa membuatnya menjadi iblis yang sempurna. Dia pun menyerang Beiming dan sisa kakinya pun kemudian menusuk mulutnya. Beiming pun setelahnya mendorongnya dengan sedikit kekuatan namun hasilnya di luar nalar. Dorongan yang tercipta sangatlah kuat, bahkan tembok pun hancur dalam sekejap. Beiming pun tersentak menyadari betapa kuat tangannya itu dan menjadi sangat senang karena akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengajar para pengganggu. Dia pun langsung mengejar suster itu namun secara tak terduga sebuah jaring laba-laba kemudian muncul di sela tembok yang hancur. Untungnya Tiango memperingatinya sehingga Beiming pun berhasil selamat dan kemudian mundur.
Dia pun kemudian mencoba melemparkan batu ke jaring tersebut dan hasilnya batu itu terbelah menunjukkan betapa tajamnya jaring-jaring tersebut. Beiming pun sangat terkejut mengetahuinya dan merasa menyesal karena sudah begitu ceroboh. Sang suster yang ada di balik jaring pun kemudian tertawa dengan percaya dirinya menyuruhnya diam saja menjemput ajal, namun tentu saja Beiming tidak menghiraukannya. Dia pun kemudian meraih jaring-jaring itu dengan tangan anjingnya, mencengkram jaring-jaring itu dan kemudian menariknya. Sang suster pun sangat terkejut karena itu dapat dirusak sangat mudah dan suara teriakan pun terdengar dari lantai bawah rumah sakit. Orang-orang sudahlah menyadari keributan di lantai 16 tempat mereka berada. Suster pun menjadi panik oleh karenanya dan dia pun terdiam. Beiming pun kemudian bertanya kepadanya penuh hina kenapa menjadi ragu-ragu dan begitu takut, namun sang suster tidak menghiraukannya. Dia pun kemudian kembali ke wujud manusia dan kemudian hanya memperingati Beiming jika dunia itu luas dan ada lebih banyak iblis yang akan terpancing oleh kekuatannya. Dia pun kemudian segera pergi melompat jendela keluar sembari memperingati Beiming. Beiming pun kemudian bertanya pada Tiangou apa yang dikatakannya itu memang benar dan Tiangou pun menjawab jika itu memang benar. Beiming pun merasa cemas karena itu artinya dia dalam bahaya dan Tiangou pun membalas apa dia meremehkannya. Di sisi lainnya, Yu-Er pun kemudian menangani orang-orang yang datang yang sangat terkejut setelah melihat lubang besar di dinding. Yu-Er pun menjelaskan jika itu adalah akibat gempa barusan dan orang-orang pun mulai ribut secara alami meski tidak ada yang mencurigai Beiming. Beralih ke topik lain, Beiming pun kemudian bertanya kepada Tiangou tentang mengapa dia menipu mengatakan sudah memakan Yu-Er. Dia pun bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di waktu itu, namun Tiangou terdiam karena kejadian itu sangat memalukan. Waktu itu saat dia hendak memakannya, ternyata Yu-Er melawan balik menendang anunya. Bagaimanapun saat itu dia menggunakan tubuh Beiming yang sejatinya seorang lelaki, sehingga begitulah dia terkapar lemas oleh karenanya. Dengan kata lain, dia telah dikalahkan oleh Yu-Er. Beiming pun kemudian bertanya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu, namun jelas saja Tiangou tidak mau memberitahunya. Beiming pun kemudian memaksanya menjawab dan Tiangou pun menyuruhnya untuk bertanya langsung saja kepada pria itu. Wajah Beiming pun memerah malu dan begitulah mereka ribut setelahnya. Waktu pun cepat berlalu setelahnya dan Beiming pun kemudian pergi ke atas sebuah apartemen. Tidak ada hal yang khusus, dia hanya ingin mencoba kekuatan barunya saja selain dari kekuatan fisik. Dia pun kemudian melihat sekumpulan orang yang berlatih tari di lapangan bawah dan benar saja dia dapat melihatnya dengan jelas, mengartikan jika kemampuan penglihatannya juga telah diperkuat. Tiangou pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya dia lakukan dan Beiming pun menjawab hanya ingin menguji kemampuannya saja. Tiangou pun bertanya lagi apa sedang bercanda sampai harus menguji kemampuan yang luar biasa dan Beiming pun menjawab jika itu memang harus dilakukan untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan demi menghadapi bahaya masa depan. Beiming pun kemudian terus melihat-lihat sekitar hingga pandangannya tertuju pada satu titik. Tiangou yang penasaran pun kemudian ikut memeriksanya dan ternyata apa yang dilihat oleh Beiming adalah sebuah apartemen di seberang. Di salah satu kamar ada ruangan terang dan ternyata di dalamnya terdapat seorang gadis yang sedang mandi. Beiming pun menjadi sangat senang akan kemampuan luar biasanya tersebut, begitu juga dengan Tiangou merasa sangat senang. Mereka terus menatap gadis itu hingga sang gadis pun kemudian menatap ke arah mereka seolah mengetahui keberadaannya. Beiming pun sangat terkejut dan dia pun segera menunduk bersembunyi. Tiangou pun kemudian menertawakannya karena kepanikannya itu meski dia mengakui jika indera keenam gadis itu sangat luar biasa. Dia pun meminta Beiming untuk tenang saja karena wanita biasa tidak akan bisa melihatnya dari jarak sejauh itu dan Beiming pun tidaklah memperdulikannya lagi. Dia pun ingin mencoba aspek kekuatan lainnya dan kemudian naik ke pagar pembatas. Tiangou pun segera menyuruhnya turun takut dia melakukan hal bodoh lagi, namun Beiming tidaklah memperdulikannya. Dia benar-benar melompat jatuh setelahnya dan tentu saja Tiangou pun juga ikut terbawa olehnya karena rantai yang mengikatnya. Dan di atas udara itu pun Beiming bisa mendengar suara pasangan di bawahnya yang merencanakan perselingkuhan, begitu juga orang-orang di sekitar lainnya mengartikan jika kemampuan pendengarannya juga meningkat. Dan sesampainya cukup dekat dengan tanah, dia pun kemudian meraih tiang lampu dan berhasil menghentikan lesatan jatuhnya. Dia pun kemudian melompat turun sembari berputar di udara dan berhasil turun dengan baik, mengartikan jika ketahanan dan kelincahannya juga meningkat.
Namun berbeda dengannya, Tiango pun terjatuh dengan memalukan tanpa bisa melakukan apapun. Di sisi lainnya, sang gadis yang ada di belakang Beiming pun menjadi ketakutan melihatnya. Sang pria pun menenangkannya dan memanggil Beiming memarahinya. Beiming pun kemudian menghadapinya, memperkenalkan diri sebagai street like man, dan melihat penampilannya itu pun pria itu sangat terkejut karena ternyata dia mengenal Beiming yang seharusnya adalah orang cacat. Begitu juga sebaliknya, Beiming merasa familiar dengan tampangnya dan ternyata dia adalah Pak Kepala Sekolah. Beiming pun cemas karena takut dia melihatnya melompat dari gedung, namun di saat yang sama dia juga menjadi penasaran tentang siapa wanita di sampingnya karena itu terlalu muda. Nampaknya Beiming tidaklah begitu mendengar pembicaraan mereka. Tak lama setelahnya, hidung Beiming pun merasakan suatu bau aneh. Dia pun mengendus-endus bajunya, terlihat layaknya pria menjijikan di mata sang gadis, namun Beiming tidaklah menemukan bau yang dia rasa sebelumnya. Dia pun berpikir apakah itu berasal dari sang gadis muda karena seharusnya Pak Kepala Sekolah memiliki bau berbeda. Beiming pun kemudian memberitahu Pak Kepala Sekolah jika wanita sebelahnya itu memiliki bau pria lain pada tubuhnya, memperingatnya jika dia berbahaya, dan jelas saja mendengar itu sang gadis menjadi sangat marah. Dia tidak terima dengan omong kosong Beiming, dan Pak Kepala Sekolah pun yang juga menjadi marah kemudian menyuruhnya diam. Pada saat yang sama, Beiming pun mencium bau bakar di arah lain mengalihkan perhatiannya, sementara sang gadis pun kemudian meminta putus meninggalkan Pak Kepala Sekolah. Itu jelas membuatnya sangat marah kepada Beiming yang telah merusak urusannya, namun tiba-tiba saja Beiming sudah menghilang dalam sekejap. Melihat beberapa saat yang lalu, ternyata ada taksi yang ngebut di jalanan ke arah sekumpulan orang-orang yang sedang berlatih tari. Adapun rem taksi itu ternyata rusak sehingga taksi itu pun menabrak titik pembatas jalan. Mungkin itulah saat dimana Beiming merasakan bau terbakar dan taksi itu pun terlempar ke atas orang-orang yang sedang berlatih tari. Dan di saat yang sama, Beiming pun kemudian berlari cepat kilat tanpa seorang pun menyadarinya. Seorang cosplay anjing pun bingung karena tiba-tiba topengnya menghilang, dan benar saja itu diambil oleh Beiming untuk menutupi identitasnya. Dia terus berlari sangat cepat, sementara tentu saja Tiango terseret ikut bersamanya seperti sedang terbang. Hingga akhirnya dia pun sampai ke tempat kejadian dan kemudian langsung menghadang taksi yang melayang. Beiming pun menahannya dengan kedua tangannya dan benar saja dia berhasil menghentikannya. Dia pun kemudian menjatuhkan taksi itu kembali, menghasilkan gelombang kejut sangat kuat yang bahkan mampu menerbangkan wig seseorang di sekitarnya. Jelas saja semua orang pun sangat terkejut melihat aksinya tersebut, dan mereka pun mulai berpikir apakah sedang ada syuting film. Beiming pun kemudian membuka pintu bertanya apakah orang di dalam taksi baik-baik saja, dan supir itu pun menjawab iya. Beiming pun kemudian memperingatinya untuk selalu menjaga keamanan, dan supir itu pun hanya mengangguk takut. Setelahnya, Beiming pun kemudian mengembalikan wig seseorang yang copot dan memujinya karena dia seorang penari terhebat yang pernah dia lihat. Penari itu pun kemudian mengucapkan terima kasih dan bertanya siapa dia itu sebenarnya, namun Beiming hanya menjawab bukan siapa-siapa. Dia pun kemudian pergi begitu saja meninggalkan sekelompok penari yang terdiam sangat terkejut. Seseorang pun kemudian muncul di balik kerumunan massa memegang ponsel seolah merekam kejadian, mengatakan jika adegan filmnya sudah berakhir. Orang itu tidak lain adalah Beiming itu sendiri yang tentu saja tidak disadari satupun orang karena kecepatannya yang luar biasa. Malam pun cepat berlalu setelahnya, dan Beiming pun kemudian pergi ke sekolah seperti biasa, dan dia menjadi pusat perhatian lagi apalagi sudah tidak lama hadir. Semua orang membicarakannya di belakang penuh caci maki. Meskipun begitu juga, Beiming tetaplah mengabaikan mereka. Tianjo yang melihat itu pun menjadi geram dan dia pun memuji Beiming atas kesabarannya. Dia pun kemudian bertanya apakah kaki dan tangannya itu memang sengaja dia patahkan. Penasaran, dan Beiming pun langsung bertanya balik padanya apakah ingin mencobanya. Tiango pun ketakutan menjelaskan jika hanya penasaran saja, dan Beiming pun menyuruhnya diam kalau begitu. Beiming pun terlihat layaknya orang gila yang berbicara sendiri di mata para murid karena mereka tidaklah dapat melihat Tiango. Mereka pun menertawakannya, dan tak lama setelahnya Yu'er pun datang. Para murid segera pergi karena takut padanya, dan seseorang pun kemudian bergumam tentang betapa menyedihkannya Beiming hingga harus dilindungi seorang nenek sihir. Mendengar itu pun Tiango menjadi kehabisan kesabaran ingin membunuh mereka semua, namun Beiming menghentikannya, memintanya tidak perlu memikirkan mereka.
Tiango pun terkejut akan kebaikan Beiming tersebut. Beiming pun meneriakinya, menegaskan jika dia tidak sebaik itu, dan dia pun membuat Yu salah paham karena dia juga tidak dapat melihat Tiango. Dia terlihat untuk mengatakan sesuatu dan menyadari itu pun Beiming tersentak. Beiming pun segera menjelaskan jika tidak bermaksud meneriakinya, dan Yu pun juga tidak terlalu memperdulikannya. Dia pun kemudian hanya bertanya kepada Beiming dari mana sumber kekuatan anehnya itu berasal, apa itu menyakitkan. Beiming pun kemudian memintanya untuk tidak perlu khawatir, menegaskan dia baik-baik saja. Dia pun bingung tentang apakah memang harus memberitahu Yu tentang anjing bodoh itu karena juga merasa ragu akan dipercaya. Dia pun mencari cara mengalihkan pembicaraan, dan kebetulan di saat itu hasil ujian sudahlah keluar pada papan pengumuman. Dia pun kemudian mengajak Yu untuk melihatnya saja ke sana dulu. Yu pun hendak membalas, namun Beiming langsung menyela mengingatkannya bukankah hasil ujian itu sudah lama dia nantikan. Yu pun akhirnya pergi dan Beiming pun dapat merasa lega. Tiango pun kemudian mengajak yang begitu pengecut dan mereka pun ribut setelahnya. Mereka adu bacot sembari berjalan ke papan pengumuman hasil ujian. Peringkat pertama adalah gadis yang entah siapa namanya, yang intinya dia sangat terkenal karena juga sangat cantik layaknya seorang dewi. Dan namun di antara nama-nama itu Tiango tidak menemukan adanya nama Beiming sama sekali, dan Beiming pun kemudian memberitahunya jika itu karena ada di pojok kanan bawah. Tiango pun tertawa terbahak-bahak karena itu ternyata di nomor 2 dari belakang. Beiming pun kemudian menjelaskan jika itu karena ketinggalan ujian saja akibat dirawat di rumah sakit. Tiango pun kemudian bertanya lagi bagaimana jika mengikuti ujiannya, dan Beiming pun menjawab mungkin bisa 5 besar jika rajin mengikuti les juga. Tiango pun jelas melakukannya, sementara para murid langsung menertawakannya dari belakang karena dia sudah sering mendapatkan posisi terbawah. Dan tak lama setelahnya pun Pak Kepala Sekolah kemudian datang memanggilnya dengan raut wajah penuh amarah. Dia pun kemudian mulai dengan membahas kejadian semalam, memberitahunya jika gadis yang bersamanya adalah adik perempuannya saja. Dia meminta Beiming jangan sampai membahasnya, dan dia pun kemudian menyuruhnya untuk mengikuti ujian susulan. Dia juga berjanji akan melindunginya jika ada yang berani membuatnya dikeluarkan dari sekolah asalkan dia tidak membocorkan kejadian semalam. Beiming pun kemudian langsung membungkuk mengucapkan rasa terima kasihnya, tentu juga merasa aneh atas sikapnya yang tiba-tiba berubah. Pak Kepala Sekolah itu sendiri sebenarnya awalnya adalah orang yang paling ingin mengeluarkannya dari sekolah. Pak Kepala Sekolah pun kemudian menyuruhnya segera bersiap saja menjalani ujian, namun Beiming kemudian bertanya kepadanya tentang kenapa dia membahas kejadian semalam. Pak Kepala Sekolah pun menjadi panik secara alami, dan Beiming pun kemudian mengatakan jika semalam hanya belajar saja untuk ujian, pura-pura bodoh tidak tahu apa yang Kepala Sekolah maksudkan. Beiming pun kemudian pergi setelahnya, sementara Pak Kepala Sekolah menatapnya penuh kebencian. Dia munafik seperti kebanyakan orang, dan jauh dalam lubuk hatinya dia tetaplah ingin mencari cara mengeluarkan Beiming. Beralih ke sisi Beiming, Tiango pun kemudian bertanya kepadanya mengapa dia begitu peduli pada kepala sekolah brengsek itu sampai menutupi kesalahan perkataannya. Dia membujuknya untuk keluar sekolah saja menaklukkan dunia, namun tentu Beiming menolaknya karena itu sama seperti menjadi penjahat. Terlebih lagi sekolah baginya juga bukanlah tempat untuk belajar saja, melainkan itu adalah tempat di mana dia mengalami banyak penderitaan. Sehingga begitulah dia tidak ingin menyerah karena ingin membungkam orang-orang yang sudah meremehkannya lebih dulu. Beiming pun kemudian segera pergi setelahnya, sementara Tiango terdiam tidak menyangka jika Beiming akan jauh lebih kuat dari perkiraannya. Singkat cerita, Beiming pun kemudian pergi ke ruang guru untuk ujian susulan menemui seorang guru bernama Mistian. Dia nampaknya adalah salah satu guru yang peduli kepada Beiming. Mistian pun bertanya kepadanya mengapa kemarin tidak masuk dengan lembut, dan wajah Beiming pun memerah. Dia menjawab jika itu karena sakit, dan melihat itu pun Tiango tersentak. Dia pun berpikir apakah gadis cantiklah alasan sebenarnya dia datang ke sekolah, namun Beiming tidak menjawabnya. Tiango pun akhirnya juga tidak memperdulikannya lagi karena dia memang dalam masa pubertas, namun ada satu hal yang mengganggunya. Dia mencium aroma aneh dari tubuh Mistian sehingga dia pun kemudian mengendus-endusnya dari dekat. Beiming pun kemudian menyuruh anjing bodoh itu segera pergi dengan isyarat mata kalau tidak ingin terlihat seperti orang gila berbicara dengannya, sementara Mistian pun kemudian memberikan selembar kertas. Itu adalah surat izin susulan ujian yang sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Sekolah.
Bu guru pun kemudian menjelaskan jika itu bukanlah hal mudah untuk mendapatkan izin darinya, sehingga dia pun memintanya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dia benar-benar terlihat seperti seorang guru yang sangat baik dan Beiming pun mengucapkan terima kasih untuknya. Setelahnya Beiming pun kembali ke kelas dan tepat sesaat setelah keluar dia pun langsung memarahi Tiangou yang berani melakukan hal bejat. Tiangou pun tidak terima, menyatakan mana mungkin tertarik pada manusia rendahan dan Beiming pun kemudian bertanya terus mengapa dia mengendus-endus Miss Tian tadi. Tiangou pun kemudian menjawab jika itu hanya karena mencium bau aneh saja membuat Beiming sangat terkejut. Dia bertanya apa itu artinya Miss Tian jugalah seorang monster, namun Tiangou menjawab tidak. Dia manusia namun bau darinya menunjukkan jika sedang terjerat oleh roh jahat. Sebelumnya Tiangou menemukan jika salah satu guru Beiming terjerat oleh roh jahat, namun mereka juga tidak melakukan apapun karena sepertinya tidak ada hal membahayakan yang terjadi. Waktu pun cepat berlalu setelahnya dengan Beiming yang belajar mempersiapkan diri, namun dia akhirnya justru tertidur tepat sebelum hari ujian. Dia memimpikan hal-hal aneh seperti saat kematian ibunya. Belakangan ini mimpi-mimpi aneh seperti itu entah kenapa seringkali muncul, sehingga itulah dia akhirnya masuk ke ruangan kelas tanpa persiapan. Dia juga merasakan kecemasan tertentu karena aura sekitarnya yang cukup mengerikan. Dan di tengah-tengah itu pun Pak Pengawas Ujian kemudian datang, di mana ternyata adalah Pak Kepala Sekolah itu sendiri. Jelas saja Beiming sangat terkejut mengetahuinya dan Pak Kepala Sekolah pun kemudian menegaskan jika dialah yang akan mengawasi 6 mata ujian susulannya sendiri, memperingatnya untuk jangan berbuat curang jika tidak ingin dikeluarkan dari sekolah. Beiming pun kemudian menangis terharu karena Pak Kepala Sekolah yang mau mengawasinya secara langsung, namun jelas saja Pak Kepala Sekolah sadar jika dia hanya berpura-pura bodoh saja. Dia pun kemudian memukul meja menyuruhnya jangan bacot-bacot lagi dan segera mengerjakan ujian saja. Beiming pun nampak sangat percaya diri karena beberapa hari yang lalu sudah dibantu oleh UR belajar, terlebih lagi peningkatan memorinya pasti juga bisa diandalkan menurutnya. Dia pun kemudian mulai mengerjakan dan terdiam karena ternyata otaknya terasa kosong. Peningkatan memori hanyalah khayalannya belaka karena ternyata itu bukanlah termasuk dalam atribut yang ditingkatkan. Dia pun menjadi panik secara alami, merasa menyesal tidak menganggap serius ujian susulan, sementara tatapan tajam Pak Kepala Sekolah terus mengancamnya. Beiming pun menjadi tidak memiliki pilihan lain selain dari mengandalkan ingatan lamanya dan dia pun kemudian mulai mengerjakan ujian meski mungkin agak ngawur. Waktu pun cepat berlalu setelahnya Pak Kepala Sekolah pun kemudian memberikan lembar ujian selanjutnya. Kali ini adalah tentang pelajaran sejarah dan itu membuatnya sangat panik karena sama sekali tidak menguasainya. Dia pun meletakkan alat tulisnya membuat Pak Kepala Sekolah berpikir apakah dia ingin berbuat curang dan Pak Kepala Sekolah itu pun kemudian mendekatkan kursinya. Beiming pun jelas menjadi sangat panik dan akhirnya dia pun tidak bisa menjawab sama sekali. Waktu pun cepat berlalu dan dia masihlah tidak menulis apapun hingga akhirnya di tengah-tengah ujian tersebut seekor burung gagak kemudian menghantam jendela ruangan. Pandangan Beiming pun teralihkan karena sangat penasaran dan terlihatlah kaca pecah akibat hantaman burung tersebut, seolah mengartikan jika itu dilemparkan sesuatu. Beiming pun dengan cepat mendapatkan firasat buruk. Dia pun kemudian bertanya kepada Pak Kepala Sekolah apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun Pak Kepala Sekolah sama sekali tidak peduli. Dia hanya menyuruh Beiming segera menyelesaikan ujiannya saja. Dan tak lama setelahnya pun sebuah gempa kemudian muncul menggetarkan ruangan, diikuti suara pengumuman bahaya yang menyatakan jika ruangan olahraga telah runtuh. Beiming pun menjadi panik karena UR seharusnya memiliki pelajaran di sana, namun Pak Kepala Sekolah sama sekali tidak menghiraukannya. Dia benar-benar tidak peduli sekalipun sekolah hancur dan dia pun menyuruh Beiming segera menyelesaikan ujiannya saja. Dan tak lama setelahnya pun kemudian hawa dingin tidak normal pun muncul membuat Beiming semakin panik karena seharusnya sekarang adalah musim panas. Perasaan cemasnya pun semakin kuat dan dia pun kemudian berdiri. Pak Kepala Sekolah pun bertanya kepadanya mau kemana dan Beiming pun menjawab mau pergi. Pak Kepala Sekolah pun kemudian mengintip lembar jawabannya dan menemukan itu kosong. Lihat itu pun Pak Kepala Sekolah tersenyum dan dia kemudian memperingati Beiming untuk memeriksanya lagi jika tidak ingin dikeluarkan. Beiming pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia kemudian melemparkan sebuah penghapus ke pintu yang kemudian memantul tepat ke belakang Pak Kepala Sekolah tanpa dia sadari dan kemudian menghantam leher belakangnya.
Pak Kepsek itu pun kemudian pingsan dalam sekejap dan Beiming pun kemudian menaruhnya duduk di atas kursi. Dia pun kemudian segera pergi, tidak peduli lagi dengan ujiannya karena keselamatan Yu-er lebihlah penting baginya. Dan sesampainya di luar ruangan, apa yang menantinya adalah aura yang sangat mengerikan. Tepat di depannya banyak monster sudah menunggu, terlihat seperti zombie. Beiming pun bingung tentang bagaimana bisa sekolah berubah seperti itu, dan tak lama setelahnya pun Tiangou kemudian datang. Beiming pun bertanya padanya kemana saja dia pergi, dan Tiangou pun balik memarahinya karena dia sendiri yang menyuruhnya untuk mencari kunci jawaban di kantor guru. Beiming pun bertanya bagaimana hasilnya, namun ternyata Tiangou gagal menemukannya. Beiming pun kesal, namun dia juga tidak lagi memperdulikannya. Dia pun kemudian memberitahu Tiangou jika monster telah menyerang, dan namun itu tiba-tiba menghilang. Beiming pun bingung dan Tiangou pun menyuruhnya membiarkannya saja. Tiangou pun kemudian memberitahu Beiming jika di luar jendela ada yang jauh lebih berbahaya, dan benar saja di sana ada sesosok monster sangat besar. Beiming pun bertanya bagaimana bisa ada monster sebesar itu, dan Tiangou pun menjawab sayangnya itu bukanlah monster melainkan dewa. Beiming pun bingung tentang bagaimana bisa dewa mempunyai hawa jahat begitu kuat. Dia pun bertanya apakah itu dewa iblis, namun Tiangou sendiri juga tidak mengetahuinya. Dia pun hanya memperingati Beiming jika dewa itu pasti memiliki kekuatan tersembunyi, juga ternyata menemukan jika bau roh jahatnya sangat mirip dengan Mistian. Namun Beiming tidaklah mendengarnya karena perhatiannya teralihkan. Dia baru menyadari jika dewa itu berdiri di atas ruangan olahraga. Dia pun kemudian segera bergegas pergi mengabaikan peringatan Tiangou karena jelas mengkhawatirkan Yu-er. Suara rangan sang dewa pun kemudian semakin terdengar jelas, terasa sangat menyakitkan. Bola di atas kepalanya yang buntung pun kemudian terbuka seiring dengan raungan yang menggema. Cairan pun kemudian keluar dari bola tersebut, membuat Beiming bertanya-tanya apakah dia sudah salah makan hingga muntah seperti itu. Bola itu pun kemudian memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan secara tak terduga itu menghilang dengan sendirinya, membuat Beiming dan Tiangou kebingungan. Yang tersisa hanyalah baunya saja yang sangat mirip dengan bau sekolahan. Tiangou pun menjadi yakin jika itu pasti ada hubungannya dengan sekolahan itu sendiri, meski juga tidak tahu pasti apa itu. Dan di pinggir ruangan olahraga yang sudah hancur pun sekelompok orang misterius kemudian membentuk pembatas jalan melarang para murid untuk masuk. Seorang murid pun terlihat ingin menelpon, namun petugas itu langsung mengambil ponselnya. Petugas itu pun menegaskan jika panggilan dilarang sementara waktu, jelas membuat murid yang ponselnya diambil itu sangat marah karena hanya ingin memanggil polisi saja. Murid itu pun bertanya siapa orang-orang misterius itu sebenarnya, dan dia pun kemudian langsung dikepung. Dan tak lama setelahnya Beiming pun datang dengan kecepatan super, namun tetap saja para petugas itu bisa menghentikannya. Beiming pun memberontak karena sangat cemas, namun para petugas itu langsung menangkap kedua tangannya. Beiming pun kemudian menarik tangannya melepaskan diri, namun seorang petugas lain kemudian langsung menarik tangannya menyuruhnya berhenti. Dia menegaskan kepadanya untuk menyerahkan saja masalah kepadanya, namun Beiming tetap tidak terima karena mereka bahkan tidak membawa alat penyelamatan. Para murid pun terkejut karena Beiming yang cacat itu begitu berani melawan para petugas itu, dan itu memberi mereka keberanian. Semua murid pun menyatakan protes menyuruh para petugas itu segera pergi, dan para petugas itu pun kemudian mengancam akan membunuh jika tidak mau diam. Beiming pun menjadi sangat marah mendengar itu. Dia pun kemudian melepaskan kekuatannya hingga membuat petugas yang menahannya kewalahan, dan Tiangou pun kemudian memperingatinya untuk berpikir jernih apakah dia benar-benar ingin memperlihatkan kekuatannya di depan umum. Beiming yang sudah sangat cemas pun tidak peduli lagi, dan gempa yang dahsyat pun kemudian tercipta menghasilkan asap tebal. Pandangan mereka terganggu, dan di tengah kepanikan itu pun Beiming kemudian segera bergerak. Para petugas pun bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mereka bertanya-tanya apakah orang cacat itu yang sudah melakukannya, namun juga merasa ragu. Seseorang petugas pun kemudian akhirnya menemukan Beiming di balik asap. Dia pun kemudian langsung menangkapnya, namun sosok Beiming itu kemudian menghilang seolah hanya bayangan saja. Sosok aslinya pun tiba-tiba muncul di balik petugas itu, dan Beiming pun kemudian memukulnya hingga pingsan. Seorang petugas lain yang melihatnya pun menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan
Beiming pun kemudian melesat meninju perutnya. Beiming pun kemudian terus mengajar semua orang di balik kepulan asap hingga akhirnya hanya tersisa 2 saja. 2 petugas yang bergerak bersama-sama yang masih terdiam di tempat. Seseorang pun menjadi kehabisan kesabaran dan kemudian mengeluarkan pistolnya. Seseorang lainnya menggantikannya karena berada di sekolahan dan seorang satunya akhirnya memasukkan pistolnya kembali. Sebagai gantinya dia pun kemudian mengeluarkan alat penyetrum. Dia pun kemudian bertanya kepada rekannya bagaimana dengan itu dan rekannya itu pun terdiam. Dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan Beiming pun kemudian muncul mencengkram kepalanya. Namun satu petugas tersisa itu tidaklah menyerah begitu saja dan dia pun kemudian berbalik menyetrum Beiming. Tapi itu juga sama sekali tidak bekerja meski dia sudah menargetkan lehernya. Petugas itu pun mulai panik dan dia bertanya-tanya siapa Beiming itu sebenarnya. Beiming pun kemudian menjawab jika hanya bocah cacat saja sembari memukulnya hingga pingsan. Begitulah mereka ternyata hanyalah seseorang biasa saja yang sedikit lebih kuat. Apapun itu, Beiming pun kemudian segera berlari ke reruntuhan untuk menyelamatkan Yu'er. Tiango yang sudah memeriksa keadaannya pun kemudian memberitahunya jika ada 15 murid yang terkubur di bawah reruntuhan meski tidak terluka parah. Namun selain dari itu, di reruntuhan itu juga terdapat roh jahat yang terus muncul. Tiango pun memperingati Beiming untuk berhati-hati, namun Beiming tidaklah peduli dengan itu karena baginya keselamatan Yu'er jauh lebih penting dan dia pun kemudian mulai menggali reruntuhan dengan kedua tangannya. Itu sangatlah cepat hingga menciptakan debu dari batu-batu yang dia lempar membuat para murid sekitar bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hingga akhirnya semua batu kecil pun terangkat menyisakan satu batu sangat besar. Beiming pun kemudian mengangkatnya sekuat tenaga hingga membuat Tiango terkejut karena batu itu seharusnya memiliki berat 10 ton. Meskipun begitu, Beiming tetaplah berhasil mengangkatnya dan benar saja apa yang ada di balik batu besar tersebut adalah Yu'er. Dia terlihat cukup terluka dan dia pun kemudian menangis karena sang pahlawan sudah datang. Beiming pun kemudian menyambutnya dengan senyuman memintanya untuk jangan takut lagi karena dia sudah ada di sisinya. Beiming pun kemudian segera membantu Yu'er keluar sementara para murid lainnya kemudian mulai membantu melakukan penyelamatan terhadap murid-murid lainnya. Beiming pun dengan cepat menjadi pusat perhatian karena semua orang tahu dialah orang yang sudah masuk duluan ke reruntuhan membuat orang-orang bingung sekaligus kagum terhadapnya. Begitulah semua murid akhirnya berhasil terselamatkan meski beberapa kehilangan kesadaran dan harus segera dirawat di rumah sakit. Pak Direktur sekolah yang datang pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Beiming dan Beiming pun kemudian menjawab hanya membantu mereka berdiri saja. Mendengar itu pun Yu'er tersentak karena dia jelas tahu jika Beiming lah yang sudah bekerja keras, namun Beiming memintanya untuk jangan memberitahu yang lain tentang itu. Melihat Beiming yang begitu tidak ingin membahasnya pun Yu'er terdiam dan dia pun mulai berpikir apakah mungkin dialah orang yang menjadi penyebabnya. Mengesampingkan itu, Pak Direktur pun kemudian memuji Beiming karena telah berani masuk ke reruntuhan meski dengan tubuh cacat. Para murid pun kemudian memberikan tepuk tangan setuju kepadanya dan mereka pun mulai meminta maaf pada Beiming karena sering menertawakannya. Pak Direktur itu pun kemudian mengumumkan kepada semua orang untuk tenang karena pasti akan merenovasi ruang olahraga dan kemudian juga meminta maaf jika mungkin para profesional yang dia datangkan membuat masalah. Dan seorang bawahnya pun kemudian menyuruh para murid untuk segera pulang setelahnya meminta mereka untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Terlihat seperti seorang bijaksana yang sangat baik, namun entah mengapa Tiango merasakan adanya roh jahat yang sama seperti Mistian dalam diri Pak Direktur itu. Kecurigaannya pun meningkat, namun di saat yang sama dia juga merasa senang karena itu mungkin bisa memberinya keuntungan memulihkan kekuatannya. Beralih ke sisi lain, Yu'er pun kemudian mulai membantu murid lainnya meski dia juga dalam keadaan terluka. Beiming pun menjadi marah melihat itu dan dia pun kemudian mengajaknya segera pergi ke rumah sakit saja untuk pemeriksaan. Yu'er pun mengiyakannya sementara murid lainnya menjadi iri karena keduanya begitu dekat. Wajah Yu'er pun memerah memintanya jangan membahasnya lagi dan melihat itu pun Beiming cemas mengira apakah dia sedang demam sampai mukanya memerah seperti itu. Yu'er pun kemudian memintanya tidak perlu khawatir menegaskan jika dia baik-baik saja sembari berpikir mengapa dia merasa Beiming hanya menganggapnya sebagai saudari saja.
Beiming pun kemudian mengajaknya segera bergegas, namun Tiangou segera menghentikannya. Dia pun kemudian mengingatkan Beiming untuk jangan senang dulu karena masalah belum selesai. Dia pun kemudian memberitahunya jika apa yang dimutakan dewa sebelumnya adalah monster yang masih bersembunyi di dalam sekolah. Beiming pun kemudian bertanya lagi mengapa dia baru memberitahunya sekarang, dan Tiangou pun menjawab jika itu karena dia sibuk pacaran. Beiming pun kemudian meminta Yu untuk pergi ke rumah sakit sendiri dulu karena ada urusan, dan melihat itu pun Tiangou lega karena dia masih waras. Beiming pun kemudian segera bergegas ke lokasi setelahnya, dan Shin pun berpindah ke tengah taman sekolah di mana ada dua pasangan yang sedang pacaran di sana. Sang cowok merasa Sang-hye ingin mencium sang gadis, namun sang gadis pun tampak malu takut ada yang melihat. Pria itu pun kemudian memintanya tenang saja karena semua orang pasti sudah pulang, dan sang gadis pun kemudian memintanya menunggu sebentar karena ingin pergi ke kamar kecil lebih dulu. Sang pria pun hanya bisa menurutinya, memintanya cepat-cepat, dan waktu pun cepat berlalu, gadis itu tak kunjung kembali. Sang pria pun mulai kehabisan kesabaran, dan tak lama setelahnya suara langkah kaki pun terdengar. Pria itu pun kemudian langsung menghampirinya mengintip dari balik tembok, dan namun apa yang terlihat adalah sosok sangat mengerikan. Itu memang benar adalah gadis yang dia tunggu-tunggu, namun dia sudahlah sepenuhnya berubah menjadi sesosok monster. Sang gadis pun kemudian memintanya cepat datang menciumnya, dan jelas saja itu membuat sang pria ketakutan. Dia pun segera kabur, namun tangan sang gadis menangkapnya lebih dulu. Dan pada saat itu seorang gadis lainnya kemudian datang melantunkan sebuah mantra. Sejumlah kristal es pun melesat tepat ke tangan sang monster, dan itu kemudian memotong tangannya. Sang monster pun menjerit kesakitan, bertanya-tanya siapa yang datang, dan seorang gadis itu pun kemudian menunjukkan dirinya. Seorang sangat cantik yang sepertinya adalah orang yang diintip oleh Beiming saat menguji kemampuannya. Dia bernama Rusu yang merupakan ratu sekolahan, sehingga sang monster pun dapat mengenalinya dengan cepat. Monster itu pun kemudian melesatkan ekornya yang layaknya ular ke arah Rusu, yang kemudian segera menciptakan perisai es berlindung. Rusu pun bertanya padanya apakah memiliki kata-kata terakhir sebelum kemudian mengambil air dari air mancur di tengah taman. Itu kemudian mengumpul pada salah satu tangannya dan kemudian menciptakan pedang es. Rusu pun kemudian melesat menyerang monster itu, menebaskan pedangnya dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata tubuh monster itu pun tercabik-cabik hingga tewas. Beralih ke sisi Beiming, Tiangou pun tiba-tiba tersentak karena roh iblis yang menghilang. Beiming pun dengan cepat menyadari jika pasti ada orang yang datang lebih dulu, dan Tiangou pun memperingatinya untuk hati-hati karena dewa dan iblis itu sulit untuk dibedakan. Artinya orang tersebut adalah musuh atau teman itu tidak dapat dipastikan. Meskipun begitu, Beiming tetaplah pergi karena merasa memiliki tujuan yang sama, dan sesampainya di lokasi jelas yang dia lihat adalah Rusu yang menginjak kepala mayat monster itu. Melihatnya, Beiming pun sangat terkejut karena merasa familiar dengan penampilannya. Dia pun bingung karena tidak mengingatnya, hingga Tiangou pun ikut bingung melihatnya yang pikun itu. Dia pun bertanya-tanya Beiming itu sebenarnya memang bodoh atau hanya pura-pura saja, dan satu kata yang terucap dari mulut Rusu adalah menyatakan jika Beiming tidaklah layak untuk hidup. Beiming pun bingung dengan maksud perkataannya tersebut, dan Rusu pun kemudian langsung menyerangnya karena sudah melihat rahasianya. Dia menebaskan pedang, namun Beiming berhasil menghindar. Beiming pun kemudian bertanya mengapa begitu galak meski belum menikah, sementara Rusu menebaskan serangan lainnya yang berhasil Beiming hindari. Rusu pun kemudian menebasnya lagi, dan Beiming pun masih menghindarinya. Beiming pun kemudian memintanya untuk bicara baik-baik lebih dulu, namun Rusu tidaklah peduli. Dia terus melesatkan serangan hingga akhirnya mulai bingung karena Beiming yang mampu menghindari semuanya. Dia pun kemudian menusukkan pedangnya tepat ke dada Beiming, namun Beiming menahannya dengan tangan anjing, membuatnya sangat terkejut karena dari sudut pandangnya itu seharusnya tangan kosong belaka. Beiming pun kemudian membaca kartu identitas yang dia ambil dan menemukan jika dia adalah senior kelas 3 bernama Ban Murusu. Rusu pun tersentak melihatnya dan kemudian segera mundur ke belakang karena bahkan tidak menyadari kapan kartu identitasnya terambil. Di sisi lainnya, Beiming pun akhirnya mengerti alasan kenapa dia begitu marah, dan dia pun kemudian kabur sembari berbisik pada Tiangou jika itu pasti karena dia memiliki julukan Dewi Gunung Es. Tingkah MC ini memang agak random, dan intinya dia hanyalah berpura-pura bodoh saja.
Rusu yang tidak terima dengannya pun benar-benar sangat muak dan dia pun kemudian mulai serius. Dia mengerahkan segenap kekuatan miliknya menghasilkan udara sangat dingin. Beiming pun bertanya kepada Tiangou siapa dia itu sebenarnya dan Tiangou pun kemudian menjawab jika dia pasti adalah Dewi Es dan Salju. Rusu pun kemudian melepaskan serangan menghujani Beiming dengan kristal es. Beiming pun segera menghindar namun tetap saja beberapa ada yang mengenai tubuhnya. Itu seolah tidak ada habisnya dan Beiming pun kemudian berteriak memintanya mendengarkan penjelasannya lebih dulu namun Rusu tidaklah peduli. Serangan lainnya pun kemudian datang seperti cambuk es menggantam langsung ke arah Beiming yang segera kabur. Cambuk es itu pun kemudian terus mengejarnya sementara Tiangou terdiam karena tidak menyangka seorang lain yang memiliki kekuatan ilahi akan muncul. Dia pun mulai cemas sementara Beiming terus berteriak mohon ampunan hingga akhirnya dia pun mulai geram. Tiangou pun kemudian menyuruhnya untuk segera melawan saja sementara Beiming kemudian berlari menaiki gedung. Cambuk es itu masihlah saja mengejarnya dan dia juga lah terus kabur karena ternyata dia tidaklah bisa menyakiti seorang wanita. Namun Rusu tidaklah peduli sama sekali dan dia pun kemudian melesatkan beberapa kristal es lagi ke arah Beiming. Namun Beiming kemudian menendang kristal es itu berbalik ke arahnya tepat di sekitarnya. Beiming pun kemudian bergerak cepat kilat menghancurkan semua kristal es itu hingga akhirnya berhenti tepat di depan Rusu. Beiming pun kemudian memberitahunya jika memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan iblis dan dia pun menawarkan kerjasama. Dan namun Rusu tetaplah tidak peduli dan dia pun kemudian menguruskan pedang tepat ke wajah Beiming. Baginya iblis tetaplah iblis sehingga begitulah dia menolak karena tahu Beiming memiliki hawa iblis dari Tiangou. Rusu pun kemudian menyerangnya namun Beiming menangkisnya dengan tangan anjing. Bersamaan dengan itu suara tawa pun kemudian menggema membuat mereka berdua sangat terkejut dan ternyata suara tawa itu berasal dari sang monster yang bangkit kembali setelah menyerap pria pasangan gadis sebelumnya.